Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra dari kelas 07 TPLP 009, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy WordPress pada Ubuntu Server 20.04. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu teman-teman buka CMD, kemudian run as administrator. Kita cari CMD, kemudian klik kanan, kita run as administrator. Langkah selanjutnya kita membuka file host ya, buka file host. Di sini file host ini ada di C, Windows, System 32, driver, etc. Baik, saya akan membuka file host. Di sini saya membuka file host dengan notepad ya teman-teman. Kemudian tekan enter. Nah, ini adalah isi dari file host. Kemudian kita memasukkan IP address yang ada pada Ubuntu server kita. Kita cek. Langkah selanjutnya kita pastikan bahwa IP address-nya sama dengan IP address yang ada pada Ubuntu server kita. Kemudian tekan spasi, lalu beri nama domain. Nama domain ini sesuai dengan keinginan kalian, lalu klik file, kemudian save. Langkah selanjutnya kita menggunakan ping ya, atau untuk tes domain atau tes ping domain. Ping spasi nama domain yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah jalan. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk kepada SSH ya, SSH nama username pada Ubuntu, add nama domain dengan default port yaitu 22, dan enter. Masukkan password. Ya, di sini saya sudah masuk ke dalam domain saya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, masukkan kembali password. Di sini saya sudah masuk ke dalam root. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat folder ya, folder untuk website pada server saya teman-teman, dengan cara cd /var/www/html, tekan enter. Baik, selanjutnya kita membuat folder sesuai dengan nama domain kita, mkdir ya, nama domain kita ya. Di sini saya akan cobanya ya. Saya sudah nah di sini saya sudah membuatnya sebelumnya, yaitu ada folder dengan nama domain saya. Langsung ke langkah selanjutnya, yaitu dengan masuk ke dalam folder yang sudah saya buat ini ya, dengan cara cd spasi nama folder yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam foldernya. Nah, selanjutnya kita install WordPress-nya. Kita install WordPress-nya dengan perintah sudo wget https://wordpress.org/lets.zip. Ini kita lihat. Udah, saya sudah install ya teman-teman. Kita lihat filenya dulu. Nah, di sini saya sudah melihat filenya. Kita bisa mengeceknya dengan mc. Nah, di sini di dalam folder domain saya itu ada WordPress ya, sudah diekstrak. Langsung saja kita klik F10 untuk keluar. Langkah selanjutnya kita akan
membuat database user dan password untuk WordPress ya. Kita masuk ke dalam browser ya. Teman-teman bisa menggunakan browser apa saja di sini. Saya menggunakan Chrome. Kemudian klik atau ketik nama, aku buka phpMyAdmin. Langkah selanjutnya masuk dengan nama pengguna root, password yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian klik akun pengguna, add user account. Sini kita mengisinya dengan nama file WordPress ya teman-teman. Saya mengisinya dengan nama file WordPress. Kemudian kita checklist buat basis data dengan nama yang sama dan beri semua hak. Kemudian klik kirim. Maka di sini ada database WordPress ya teman-teman, bisa lihat. Langkah selanjutnya teman-teman bisa logout, kemudian login dengan password yang tadi sudah kita tentukan. Ya, sini kita sudah login dengan WordPress yang sudah ada data di sini. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat user database dan password untuk WordPress, kita membuat virtual host domain pada server dengan cara kita masuk ke webmin. Ya, teman-teman bisa masuk ke webmin menggunakan IP address maupun bisa menggunakan domain ya. Di sini saya akan mencoba menggunakan IP address. Tugas saya kan IP address saya akan ganti menggunakan domainnya. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan IP address maupun domain karena sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi web kita ini kepada server kita. Oke, lanjut. Kita masuk menggunakan username pada Ubuntu itu. Kita tunggu sampai proses loginnya selesai. Langkah selanjutnya teman-teman masuk ke server, di sini server, kemudian klik Apache Web Server. Nah, kita create virtual host. Nah, kita di sini akan menggunakan port 80 ya, karena kita hanya file lokal. Jadi file lokal ini jalannya di port 80. Lanjut kita buka dokumen root var www.html kemudian kita select ya teman-teman, dan server name-nya kita akan isi dengan nama domain kita ya. Nah, ketika kita membuat sebuah virtual host, meng-create virtual host, itu yang diisi adalah port, dokumen root, dan server name. Kemudian kita create now. Ya, di sini kita akan mau-apply change ya. Jika ada virtual host yang baru, itu kita diwajibkan untuk apply change. Di sini saya sudah apply change. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetik domain kita di sini. Nah, maka di sini kita akan langsung nyambung ke WordPress ya. Welcome to WordPress. Sebelum kita mengklik let's go, kita harus mengubah hak aksesnya ya, hak akses pada
WordPress ini. Jadi kita akan masuk ke dalam admin lagi, kemudian tools, file manager, kita tunggu. Nah, di sini kita akan mencek ini, kemudian menggantinya dengan tools, change permission. Di sini kita mengklik 755 ya. Kemudian apply to-nya kita all atau recursive, kemudian kita klik change. Kita menunggu ya. Langkah selanjutnya kita checklist kembali, kemudian tools, dan kita ubah change ownership. Di sini kita tulis www.stripdata dan group name-nya juga www.stripdata. Recursive kita checklist, kemudian change. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita akan lanjut kepada WordPress ini. Kita let's go ya teman-teman. Kita let's go. Nah, di sini saya akan masukkan your database username. Maka saya akan memasukkan database yang tadi sudah saya buat dengan nama WordPress. Kemudian passwordnya juga. Yes. Dan localhostnya di sini saya menggunakan 127.0.0.1. Kemudian submit. Nah, di sini run the installation. Kita running untuk instalasinya. Nah, di sini ada welcome to Pomos V5 minutes. Jadi sini kita mengklik sebuah informasi, maka di sini saya akan menggunakan username WordPress juga. Dan di sini username-nya juga WordPress. Di sini kita akan membuat password yang gampang diingat ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan email. Kemudian kita install WordPress. Kita klik install WordPress. Kemudian klik selesai. Di sini kita klik login. Nah, di sini kita sudah menginstal WordPress, maka ini kita buka kembali tab baru dengan masukkan alamat domain kita. Ya, ini adalah front end ya, front end dari WordPress kita. Setelah itu kita masukkan username yang tadi sudah kita buat, kemudian kita login. Kita tunggu sampai proses loginnya selesai, maka akan muncul dashboard dari WordPress. Ya, mungkin tutorialnya sampai sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.